gaji pokok plus bonus. Gaji pokoknya jelas, tapi bonus biasanya tidak jelas. Jadi kalau gaji pokok itu biasanya jelas. Gaji pokok 1 juta, bonus bisa naik turun, di satu waktu bisa tinggi, di waktu yang lain bisa rendah. Itu bonus biasanya seperti itu. Nah, perusahaan biasanya untuk survive itu tidak memberikan gaji pokok yang tinggi, tapi gaji pokoknya dibuat tidak tinggi. Untuk apa? Untuk survive, untuk bertahan. Lalu kemudian bonus biasanya dibuat besar ketika perolehannya besar, dan dibuat kecil ketika perolehannya kecil. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan menerapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara pokok ditambah bonus yang merupakan hasil keuntungan dari perusahaan. Nah, apakah bonus itu juga termasuk gharar? Kalau gaji pokoknya jelas tidak termasuk gharar. Gaji pokoknya jelas, entah itu 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, biasanya gaji pokok itu jelas. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah bonus yang diberikan itu bersifat tidak tetap. Ada di sini teman-teman karyawan yang bonusnya tetap? Bonusnya tetap apa tidak? Tidak. Tanyakan Mas Sugeng nih, yang karyawan sejati. Tetap nama betul Pak? Oh, tidak ada bonus? Oh, malah tidak ada bonus ya. Itu malah jelas itu. Oh ya, ternyata saya bertanya ke orang yang salah ternyata. Baik. Jadi kalau Pak Panut ada bonusnya. Baik. Jadi jumlah bonus yang diberikan biasanya tidak tetap. Terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, bahkan kadang lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Jadi bisa juga tidak ada bonus sama sekali karena sedang ada COVID-19, perusahaan dalam posisi mandek. Maka yang dibayarkan hanya gaji pokok, bonusnya tidak cair, itu juga bisa. Maka karena jumlah bonus ini tidak tetap, maka akan berakibat tidak tetapnya besaran gaji yang diterima setiap bulan. Jadi besaran gajinya menjadi tidak tetap. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat akad kontrak kerja ketika dibuat. Nah, ketidakjelasan besarnya gaji merupakan gharar dalam akad kontrak kerja. Tetapi gharar yang seperti ini termasuk yang boleh atau tidak? Nah, ini perlu dibahas. Karena tidak serta-merta gharar kemudian dihukumi haram. Jadi tidak semua gharar kemudian dihukumi haram. Contohnya kemarin sudah kita kasih ilustrasi gharar yang boleh. Masih ingat? Nah, ketika seseorang menyewakan kamar mandi, saya kasih ilustrasi di tempat-tempat wisata ada orang yang menyewakan kamar mandi. Itu di sana ada gharar. Ghararnya di mana? Pipis berapa? 2.000. Buang air besar 3.000. Mandi 5.000. Siapa yang bisa memastikan ketika dia mandi dia tidak pipis, tidak buang air besar? Ya, tidak bisa. Kemudian apakah jumlah air orang yang satu dengan orang yang lain sama? Tidak sama. Apakah menitannya sama? Tidak sama. Bisa jadi sama-sama pipis, waktunya tidak sama. Ada yang lama, ada yang sebentar. Sama-sama buang air besar, penggunaan airnya juga tidak sama. Bahkan waktunya ada yang sampai 15 menit, 20 menit, ada yang hanya 5 menit. Nah, ini beda. Siapa yang menjamin kalau buang air besar tidak pipis? Ya, baik. Jadi di situ gharar, tetapi gharar yang nyun sewu dibolehkan karena tidak bisa dihindari. Tidak mungkin dipasang kamera CCTV. Justru malah ada yang haram di situ karena melihat aurat orang lain. Maka ini termasuk gharar yang boleh. Contoh lain, gharar yang boleh.
Gharar dalam akad hibah, dalam akad pemberian atau hadiah, itu dibolehkan. Baik, maka apakah gharar yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak keabsahan transaksi? Nah, apakah transaksinya tersebut kemudian rusak? Maka di dalam masalah ini kita perlu pelajari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang kriteria gharar yang merusak akad, yaitu keberadaannya dalam akad itu adalah mendasar dan bukan pengikut. Jadi jika akad itu mendasar dan bukan pengikut, dan bila keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak akad. Jadi kaidahnya yuktafaru fit tabi ma la yuktafaru fil matbu. Diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan, bukan sesuatu yang sifatnya diikuti. Jadi bonus ini sifatnya pokok atau ngikut, maka ini sifatnya adalah mengikut, bukan mendasar, karena dasarnya adalah gaji pokok. Sementara bonusnya itu bukan sesuatu yang mendasar, bonusnya itu sifatnya adalah ngikut. Maka dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus, sangat jelas bahwa gharar hanya terdapat dalam bonus. Gharar tidak terdapat dalam gaji pokok. Karena gharar tidak terdapat dalam gaji pokok dan sifatnya hanya ada dalam bonus, maka ini jelas sekali bahwasanya gharar ini sifatnya adalah pengikut. Jadi sifatnya hanya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya pokok. Karena gaji pokoknya tidak gharar, gaji pokoknya jelas. Setiap bulan gaji pokoknya tidak pernah berubah. Yang biasa gajian, gaji pokoknya tidak berubah ya. Jadi gaji pokoknya tetap. Dengan demikian, maka mengikuti kepada kaidah keberadaan gharar hanyalah sebagai pengikut dalam akad, dan gharar yang keberadaannya hanya sebagai pengikut tidak merusak akad berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah kita bahas sebelumnya pada prinsip yuktafaru fit tabi ma la yuktafaru fil matbu. Diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya utama yang diikuti. Jadi kesimpulannya, hukum pemberian gaji yang sudah tetap kemudian plus bonus yang naik turun itu tidak dilarang dan tidak haram. Bahkan ini termasuk sesuatu yang menguntungkan bagi karyawan. Kenapa menguntungkan? Kalau dia rajin, kalau hasilnya banyak, dia dapat tambahan gaji. Ini juga menjadi motivasi bagi karyawan, menjadi motivasi bagi pegawai. Sehingga penerapan gaji pokok plus bonus itu menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan ataupun juga karyawan sama-sama diuntungkan. Perusahaan bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena karyawannya kerja maksimal. Karena semangatnya beda ketika ada iming-iming bonus sama tidak. Maka kalau diberikan motivasi bonus, punya semangat yang lebih sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal bagi pihak perusahaan. Maka ini termasuk akad yang boleh dan tidak haram meskipun di situ ada gharar, karena gharar bukan merupakan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang utama, tetapi hanya sesuatu yang mengikut.